Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya jawab sesuai dengan kesempatan dan waktu. Apakah mati syahid seorang alim, orang yang salih, apabila terkena musibah, bencana karena perbuatan orang lain? Ya, maksudnya musibah apa yang diinginkan di sini? Apa jenisnya? Kalau musibah secara umum, orang yang tertimpa musibah belum tentu dia mati syahid. Tapi lihat jenis musibah apa yang menimpanya. Ada musibah-musibah, kalau seorang itu terkena dengannya, mungkin dia dianggap mati syahid. Seperti orang yang terkena penyakit taun, ya, atau orang yang meninggal dalam keadaan perempuan yang meninggal melahirkan, ya, karena melahirkan, atau orang yang meninggal karena jatuh, karena tertabrak, ya, orang yang meninggal karena dia tenggelam. Ini disebutkan oleh Nabi hal-hal yang menimpa dan dia dianggap mati syahid. Jelas ya? Tapi kalau seorang alim belum tentu, ya, dia disebutkan diharapkan untuknya kesyahidan, ya, dengan musibah yang karena perbuatan orang lain. Ini ada yang menanyakan tentang sebuah ma'had di sekitar Merapi juga tertimpa musibah. Apakah menunjukkan bahwa ma'had itu tidak di atas jalan al-haq? Ini pandangan keliru ya dalam menilai. Sebab musibah itu bukan hanya menimpa orang-orang yang tidak salih saja, juga menimpa orang yang apa? Orang yang salih. Nabi Yunus alaihi salam kena musibah atau tidak? Kena musibah ditelan oleh ikan. Ya. Nabi Muhammad kena musibah atau tidak? Kena musibah beliau. Ya, istrinya meninggal, anaknya meninggal, Ibrahim. Beliau mendapatkan celaan, cercaan, itu semuanya bentuk dari apa? Ujian. Bentuk dari ujian. Jelas ya? Maka belum tentu ada musibah itu menunjukkan ketidaksalihan. Kadang sebuah musibah itu dianggap sebagai hal yang membersihkan. Setelah tadi saya terangkan hikmah. Dan apa yang saya sebutkan dari sebab turunnya musibah itu adalah sebab. Adalah sebab-sebab. Dan seluruh sebab itu kadang karena itu dan kadang karena sebab yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa sebab dan apa hikmah di belakang hal tersebut. Cuma kita berusaha mendekatkannya dengan apa yang diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah menggunakan usolli itu bid'ah atau tidak? Maksudnya membaca usolli ketika akan sholat. Ini pembahasannya dibangun di atas niat itu, apakah di dalam hati atau tidak. Harus diketahui bahwa niat letaknya dalam hati. Ini menurut kesepakatan ahli fikih, menurut kesepakatan ahli bahasa, tidak ada silang pendapat di kalangan mereka. Dan itu semua ulama berpendapat bahwa niat itu letaknya dalam hati, tidak dilafazkan. Tidak membaca usolli dan semisal dengan. Mungkin ada yang bertanya, ya, kenapa di Indonesia tersebar membaca usolli? Jawabannya belum tentu yang tersebar itu benar. Kita lihat tersebar di Indonesia ini banyak dosa dan maksiat, itu benar? Tidak ada yang membenarkan kan? Jadi hal yang tersebar belum tentu itu benar. Iya kan? Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua saya ingin menjelaskan sebab. Karena di Indonesia ini madhabnya Syafi'iyah. Dan orang-orang Syafi'iyah ada yang keliru memahami ucapan Imam Syafi'i di dalam masalah niat itu. Yang keliru ini namanya Abu Abdullah Az-Zubairi. Dia keliru memahami ucapan Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i tidak mengatakan niat dengan lafaz, tidak. Beliau menyinggung masalah haji. Bahwa orang yang haji itu mengucapkan ihramnya. Ya, ihram itu bacaan yang dibaca labbaik Allahumma labbaik, itu bukan niat, itu bacaan ihram. Adapun niat dalam hati tempatnya. Imam Syafi'i sama dengan imam lain. Nah, karena itulah Abu Abdullah Az-Zubairi yang keliru memahami Imam Syafi'i ini dibantah oleh imam yang lainnya seperti Imam Nawawi. Dan ulama Syafi'i yang lainnya membantahnya. Jelas ya? Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa usolli disalahkan? Jawabannya Imam Syafi'i dan pengikut Syafi'i seperti Imam Nawawi yang menyalahkannya. Orang-orang Syafi'i sendiri. Jadi kesalahan dari Abu Abdullah Az-Zubairi ini yang menyebar di tengah masyarakat. Jelas ya? Karena itulah di sini
Jadi pelajaran bagi kita semua, sepatutnya seorang itu berpegang dengan dalil. Ya. Adapun mengikuti orang per orang, manusia itu bisa salah. Siapapun dia bisa salah. Ya. Apakah itu Abu Hanifah atau Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, semuanya mungkin salah sebab manusia. Tapi kalau dia mengikuti dalil, nah maka ini semuanya pasti benar. Kalau dia mengikuti dalil. Karena itu kata Imam Malik, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahiba hadzal qawl. Kata Imam Malik, semuanya diambil ucapannya dan ditolak, semua manusia. Kecuali penghuni kubur ini, beliau menunjuk ke kubur Nabi. Sebab Imam Malik orang Madinah. Ya, dan beliau mengucapkan ini ucapan di masjid. Beliau menunjuk ke rumah Nabi, tempat beliau dikubur. Hanya Nabi saja yang ucapannya semuanya diterima. Adapun selain Nabi, ada yang diambil ucapannya, ada yang ditolak. Ya. Apa hukum seorang perempuan safar dengan ditemani perempuan lain tanpa ada mahram yang menyertainya? Ini hal yang tidak diperbolehkan. Sebab perempuan harus disertai dengan mahram laki-laki. Dan mahram itu adalah seorang yang bisa menjaganya. Ya. Walaupun memang di pembahasan haji ada sebagian ulama yang ini pendapatnya sedikit. Ada yang mengatakan bahwa boleh sekelompok perempuan berangkat sama-sama kalau aman dari fitnah. Ya. Namun yang benarnya bahwa ini adalah pendapat yang sangat tidak tepat karena bertentangan dengan hadis-hadis dari Rasulullah yang melarang perempuan safar tanpa mahram. Di antaranya Nabi berkata, ya, la tusafirul mar'atu tu'minu billahi wal yawmil akhir fawqa thalath illa bidhi mahram. Tidaklah seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat melakukan perjalanan lebih dari 3 hari. Sebuah riwayat dalam sehari, jarak safar yang dimaksud. Dia tidak dikatakan beriman kalau dia safar kecuali kalau bersama mahramnya. Dia bersama mahramnya. Maka harus ada mahram yang menyertai. Ya, karena itu salah satu syarat kewajiban haji untuk perempuan ditambah syarat yang ditambah syarat di dalam masalah kemampuan. Jadi ada syarat mampu. Ya, mampu itu kata para ulama untuk haji mampu dari sisi fisik, mampu dari sisi harta. Ini untuk laki-laki dan perempuan. Nah, untuk perempuan ditambah syarat dia harus punya mahram. Ya. Baru dikatakan dia mampu. Kalau dia tidak punya mahram, maka dikatakan dia belum mampu. Bagaimana bimbingannya apabila kita harus kerja 12 jam? Ya, manusia di dalam kehidupan ini berbeda-beda. Semuanya telah dibagi dan telah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah mudahkan untuknya. Dengan waktu yang sedikit dia bisa menghasilkan hal yang banyak. Ada yang Allah yang mudahkan untuknya dengan hal yang banyak barulah dia bisa menghasilkan. Dan Allah mempunyai hikmah di belakang setiap pemberiannya untuk seorang hamba. Dan kewajiban hamba adalah bersyukur terhadap segala nikmat dan dia berusaha bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Allah firman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, kalau dia berusaha sesuai dengan kemampuannya, dia berusaha untuk lebih bertakwa, untuk lebih baik, hanya itu kemampuannya, maka sudah cukup baginya. Dan kalau dia jujur dalam usahanya, dia jujur dalam niatnya, maka Allah akan memudahkan dia. Allah pasti akan memberikan jalan untuknya. Allah firman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan adakan untuknya jalan keluar dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Apakah perpecahan umat merupakan sebab turunnya musibah? Ya betul, dia merupakan salah satu sebab turunnya musibah. Sebab perpecahan ini itu bagian dari dosa. Dan adanya perpecahan karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi bersabda, "Ma tawadda ithnani fillahi wa fil Islam, fayufarraqa bainahuma illa bidhanbin yuhdithuhu ahaduhum." Tidaklah dua orang saling cinta karena Allah atau saling cinta karena Islam, tidaklah mereka dua yang saling cinta yang dipisahkan kecuali karena ada dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Dan Nabi SAW juga bersabda dalam hadits An-Nu'man bin Bashir riwayat Bukhari dan Muslim, "La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum." Sungguh kalian meluruskan saf-saf kalian, atau kalau tidak Allah akan membuat hati-hati kalian itu berpecah, hati-hati kalian berselisih. Ya. Ini di antara sebab yang menyebabkan datangnya kejelekan. Adakah hukum membayar hutang atau mengganti sholat wajib yang telah ditinggal dengan sengaja? Kalau dia sudah meninggalkan sholat wajibnya dengan sengaja, kemudian dia bertobat, sholat itu tidak bisa diganti. Ya, sholatnya tidak bisa diganti. Itu ada di dalam nas hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dia lakukan adalah dia memperbanyak sholat nafilah, memperbanyak sholat-sholat sunnah untuk menutupi kekurangannya di sholat wajib. Ini untuk menunjukkan beratnya dosa meninggalkan sholat. Dia nggak bisa diganti. Ya. Apa hukum dari vaksin atau imunisasi terhadap anak? Ini tergantung dalam masalah apakah dia bermanfaat atau tidak. Sebab dia berkaitan dengan masalah obat, hal yang dikonsumsi. Kalau ada kebaikannya, manfaatnya, tidak ada masalah. Kalau dia berbahaya, maka haram hukumnya. Kalau berbahaya, jelas ya? Itu hukum umum di dalam hal ini. Walaupun saya perlu ingatkan bahwa umat-umat yang telah lalu sudah hidup, tercatat dalam sejarah, juga mereka tidak ada yang diimunisasi. Bagaimana dengan sebagian negeri-negeri kafir yang saat ini jarang terjadi bencana alam? Mengapa mereka tidak ditimpa bencana? Sebab mayoritas penduduknya kafir. Musibah itu Allah yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Allah mempunyai hikmah di belakangnya. Kadang ada kafir jarang kena musibah, mukmin sering kena musibah. Apakah kejelekan bagi mukmin? Jawabannya tidak. Mungkin saja itu baik. Karena itu dalam sebuah hadis Nabi pernah memperumpamakan mukmin dengan kafir itu bagaikan pohon. Mukmin itu pohon yang lembut, batangnya lembut. Kena angin dia goyah ke kanan, kena angin dari timur, ya. Dia ikut ke arah barat. Ya, kena angin dari barat dia ikut ke timur. Ya, demikian mukmin. Tapi begitu anginnya berlalu, kembali lagi pohonnya tegak. Tapi kafir diibaratkan seperti pohon keras. Ada angin biasanya dia tetap. Tapi begitu kena angin kencang sekali langsung patah, tidak balik lagi. Patah tidak balik lagi. Itu keberadaan orang kafir. Jelas ya? Ini satu poin. Poin yang kedua, kadang Allah melipat gandakan bencana untuk seorang dengan dibiarkannya dia semakin larut di dalam kesesatan. Ini sudah kafir, sudah sesat, dibuat semakin terbuai di dalam kesesatan, di dalam kekafiran. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Falamma nasu ma dzukiru bi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', hatta idza fariqu bima utu, akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun." Tatkala mereka melupakan apa yang mereka diperintah untuk mengingatnya, jadi lupa syariat, berpaling. Ini kan dosa. Dan kalau mereka jatuh dalam dosa, apa yang Allah lakukan pada mereka? Allah bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu, tambah banyak rezekinya. Ya. Berdosa dibuat rezekinya tambah banyak. Sehingga mereka sudah bergembira dengan apa yang mereka dapatkan. Kami menyiksa mereka secara tiba-tiba. Mereka pun tidak terhindar. Ya, tidak bisa terhindar dari siksa. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, Nabi bersabda,
ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara seorang mukmin dan surganya orang kafir. Iya. Jelas ya? Maka kafir, nikmat apapun yang didapatkan itu untuknya di dunia memang. Jelas ya? Seorang mukmin, ya, dunia ini adalah penjara baginya. Hakikat dari kenikmatan itu nanti di surga. Karena itu mukmin, bagaimanapun nikmat yang dia dapatkan, dia tidak pernah bebas. Sebab ada aturan-aturan yang harus dia jaga. Seperti orang yang penjara ada aturan yang harus dia jaga. Tidak membuat dia senang-senang menggunakan hartanya dalam melakukan apa saja yang dia inginkan, mengikuti syahwatnya, tidak. Seorang mukmin tidak seperti itu. Tapi kafir, dia surga memang, ya, dia anggap surga. Di akhirat kelak tidak ada kebaikan untuk mereka. Tidak ada kebaikan untuk mereka. Bagaimana pandangan agama terhadap pendapat orang yang mengatakan bahwa adanya tsunami dan gunung meletus adalah gejala alam? Ya, ini lihat ya orang yang mengucapkannya. Kalau dia katakan gejala alam hanya untuk menjelaskan sebab dari sisi terjadinya, ya itu boleh saja. Tapi harus diketahui bahwa semuanya itu datangnya dari Allah. Ya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita semua hidup. Iya. Kita semuanya hidup. Kenapa kita hidup? Tidak boleh kita katakan bahwa ini karena memang tabiat manusia kalau makan dan minum dia bisa hidup. Sebab Allah menghendaki kita hidup. Kan begitu. Makan dan minum itu adalah sebab yang menyebabkan kita apa? Hidup. Ya. Jelas ya? Sekarang paku ini misalnya menembus kemana? Ke meja. Terangkailah meja ini dengan paku. Jadi paku menjadi sebab meja ini ya tidak terpisah. Dia menjadi sebab, ditetapkan, iya kan? Maka dia sebab, tetapi siapa yang menentukan seluruh yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Jelas? Kalau dia mengatakan bahwa musibah murni gejala alam bukan karena apa namanya kehendak Allah, ini kafir namanya. Jelas ya? Tapi kalau dia katakan gejala alam hanya untuk menisbatkan ya, kepada sebab, ya, maka ini tidak ada masalah. Seperti orang yang berkata misalnya, ya, apa? Ya, turun hujan karena rahmat Allah. Ya, turun hujan karena rahmat Allah. Adapun dengan adanya bintang ini, kalau hanya sebagai nisbat sebab, ya, dia katakan sebagai ya sebab turunnya, maka dia adalah syirik asghar. Di dalam memberikan petunjuk misalnya untuk dia jalan di tengah kegelapan, ya, dia jalan mengambil sebab dengan melihat bintang, itu adalah sebab. Dia mengambil sebab, tapi dia selamat semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkara seperti tsunami itu disebabkan pergerakan lempengan bumi? Ini juga sama ya, saya sudah terangkan. Apa hukum membuang sampah atau membiarkan sampah yang ada di masjid? Tidak boleh ya. Masjid itu dimuliakan. Ya. Kalau dia membuangnya, hendaknya dia pungut, dia buang di tempat sampah yang selayaknya dibuang. Ya. Nabi SAW bersabda, al-musafa fil masjid khati'ah wa kafaratuha dafnuha. Meludah di masjid itu adalah dosa. Dan untuk menggugurkan dosanya dia tanam. Itu kalau tanah, ditanam sudah hilang. Kalau sekarang dibersihkan. Dia bersihkan, baru dia menjadi kafar. Ya, masjid itu dari simbol Allah. Allah firman dari kaum yu'azzim syair Allah, fa innaha min taqwal qulub. Demikian bagi siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah, itu bagian dari ketakwaan di dalam hati. Apa nasihatnya agar supaya saya bersemangat dalam menuntut ilmu? Karena selama ini saya semangat menuntut ilmu kalau ada daurah saja. Alhamdulillah itu kebaikan. Semangat untuk ikut daurah itu juga sudah kebaikan. Namun semangat ini hendaknya dikembangkan lagi. Dikembangkan lagi. Semangat yang lebih tinggi dan lebih besar. Sebab ilmu itu seperti yang saya katakan tadi, ya, bukan ilmu yang perlu kepada kita. Kita yang sangat perlu kepada kita.
Kalau diibaratkan mungkin seperti ikan dengan air itu, itulah perlunya manusia kepada ilmu agama. Nggak bisa dilepaskan dari ilmu. Maka orang yang akalnya memang betul-betul lurus, sebab akal itu dia memikirkan kebaikan untuk dirinya, pasti dia akan sibuk mempelajari ilmu. Sebab itu adalah kebaikannya, sumber kebaikannya dari kesejahteraan. Ya. Kemudian yang kedua saya nasihatkan agar supaya saudara kita yang bertanya ini banyak mendengarkan dan membaca buku-buku yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Dan ini akan memberikan kepadanya motivasi. Kemudian yang ketiga, untuk membantu seorang dalam menuntut ilmu, dia harus memberikan waktu khusus. Dia belajar pada waktu. Dalam sehari harus ada waktu. Dia sibukkan dirinya dengan ilmu. Apakah dia membaca, mengambil talim dan seterusnya. Kalau dia biarkan dirinya berjalan begitu saja tanpa ada waktu tertentu, ini yang biasanya banyak melalaikan. Banyak melalaikan. Kalau pekerjaan kita semua bisa memberikan waktu, kenapa ilmu kita tidak bisa berikan waktu? Padahal dia adalah hajat lebih penting dari makan, minum, dan dari tidur. Ilmu ini hal yang sangat diperlukan. Nah, apa hukum pria yang meruqyah perempuan yang bukan mahramnya yang kesurupan jin? Ya boleh saja diruqyah, boleh saja dia meruqyahnya dengan syarat di belakang hijab dan dia tidak melihatnya. Sebab meruqyah cukup membacakan ayat Al-Quran, tidak mesti dipegang. Ya, tidak mesti dipegang. Jelas ya, membacakan ayat Al-Quran. Nah, dan dengan hal tersebut itu lebih baik. Dan saya perlu ingatkan di sini bahwa jin itu punya banyak makar. Kadang dari makarnya dia ingin menyibukkan orang-orang salih. Ini penuntut ilmu. Dia harusnya sibuk dengan ilmu. Tapi jin ini sengaja dia merasuki ini supaya orang ini datang meruqyahnya sehingga dia sibuk dari ilmu. Jelas ya? Maka ini dari hal yang kadang ada orang nggak memahami bahwa jin itu punya banyak makar. Nah, itu suatu hari Syekh Mukbil rahimahullah pernah berkata, ya ikhwan, saya khawatir jin-jin ini ingin melalaikan kalian dari menuntut ilmu. Dan ini pandangan yang sangat peka ya, terhadap kejadian ya. Dan menolong saudara kita yang kesurupan itu adalah hal yang bagus. Sebab Nabi menganjurkannya. Kata beliau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man istaqala minkum ayyam fa'aqadu falyaf'al." Siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, hendaknya dilakukan. Baik, masih ada dua pertanyaan lagi. Terakhir ya. Bagaimana tujuan syariat terhadap Mbah Marijah? Apakah dia mati dalam keadaan husnul khatimah karena meninggal dalam keadaan sujud? Ini saya kira tidak perlu dipertanyakan. Seorang itu dilihat apa yang dia lakukan di dunia. Jelas ya? Apa yang dilakukan di dunia. Orang yang kerja yang melempar sesajian ke Merapi, ini bentuk kesyirikan atau bukan? Bentuk kesyirikan. Kalau hanya mengambil sujudnya, apalagi sujudnya ke arah selatan, bukan ke arah kiblat, ya, ini bukan hal yang dijadikan dalil. Ya. Karena itulah seorang, ya, saat musibah renungannya bukan renungan yang seperti ini. Ini renungan sebagian orang yang tidak ada kerjaan, yang sudah kena musibah ingin mendatangkan musibah yang lainnya. Nah, ini subhanallah pekerjaan sebagian dari kaum muslimin. Saya pernah baca di sebagian berita ada sebuah wilayah di Jawa Barat kena tsunami. Setelah itu besoknya mereka lempar sesajian lagi ke laut. Sudah kena musibah, melakukan perbuatan lagi untuk mengundang musibah. Sama di kejadian Merapi kemarin sangat disayangkan. Setelah musibah disembelih kerbau di Tugu di Jogja. Nah, ini adalah subhanallah hal yang mendatangkan musibah. Perbuatan kesyirikan hendaknya diperhatikan dan disadari oleh kaum muslimin kalau menghendaki kebaikan.
Apa ada hubungan kepemimpinan dalam sebuah negeri dengan musibah? Ya kalau masalah ada hubungan atau tidaknya, itu bukan urusan kita. Ya. Itu bukan urusan kita. Dan ini pertanyaan yang seperti ini, pertanyaan yang tidak berguna saat musibah. Saat musibah itu seorang merenungi dirinya masing-masing, bukan mengurusi orang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah keadaannya. Jadi kalau dia ingin merubah keadaan, dia perbaiki dirinya. Bukan dia kambing hitamkan orang lain. Ya. Ini musibah karena si fulan, karena ini, karena itu, karena ini. Itu bukan sikap bijaksana dari seorang mukmin. Baik. Sekarang kalau dia katakan ini sebabnya karena penguasa, karena pemerintah yang menjadi kambing hitam, berarti mereka itulah sebenarnya kambing hitam awalnya. Sebab seorang penguasa yang zalim tidak muncul kecuali di tengah orang yang zalim juga. Allah berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim memimpin orang-orang zalim yang lainnya. Berarti kalau kalian katakan penguasa kalian zalim, berarti kalian orang yang paling zalim. Ya. Sebab pemimpin yang zalim ini muncul di tengah kalian. Jelas ya? Ya. Kalau kalian nisbatkan kepadanya bencana, berarti kalian juga sebenarnya yang menjadi sebab. Ya. Karena itulah hindari. Dalam kondisi musibah, harusnya seorang itu ingat kepada Allah dan hari akhirat. Dia pikirkan dirinya, kebaikan untuk dirinya. Ini sibuk memikirkan aib orang lain. Karena itu sebenarnya dari salah satu hikmah musibah yang sebelum terangkan ini. Musibah itu membuat seseorang itu lebih mengenal dirinya, kekurangannya dan banyaknya dosa yang dia lakukan. Sehingga dia sibuk membenahi dirinya, mengurus aibnya sendiri, tidak sibuk membicarakan aib orang lain. Ya. Ini salah satu hikmah dari adanya musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua jalan keluar, ya, dan perlindungan terhadap segala musibah dan petaka yang menimpa kita. Saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pertemuan hari dan malam ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan tentunya banyak kekurangan. Saya mohon maaf untuk segala hal tersebut. Ya. Untuk ini saya tutup dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh ikhwah atas kehadirannya dan juga atas semangatnya dalam menuntut ilmu dan juga semangatnya di dalam menyelenggarakan kebaikan. Dan saya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh hal ini dan melipat gandakan kebaikan pada setiap orang yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini. Dan semoga kita semua termasuk orang yang mendapatkan keutamaan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang melakukannya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.